kasih Mas Bimo udah Ya, waktunya. sama-sama. Jadi aku mau wawancara tentang gimana mempertahankan citra positif perusahaan melalui media relation nih Mas. Mhm. Nah, Oke. citra positif kan merupakan hal yang penting banget nih setiap perusahaan. Ya. Nah, untuk PLN sendiri seberapa penting sih citra positif itu? Ya, tentu sangat penting sih citra positif bagi perusahaan. Meskipun PLN itu bukan perusahaan yang dalam tanda petik ada kompetitornya ya istilahnya. Citra positif itu penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan stakeholder. Stakeholder yang lain itu seperti pemerintah. Nah, itu salah satunya juga berpengaruh untuk support pemerintah terhadap kita. Salah satunya itu sih. Nah, keberadaannya kan sangat penting nih Mas. Gimana sih cara PLN mempertahankan citra khususnya pas masa jabatannya Pak Darmawan ya? Ya, cara mempertahankan citra itu salah satunya melalui hubungan yang baik dengan media. Kita jalin hubungan dengan media, kita rangkul mereka, dan kita juga terus memberikan informasi yang akan berdampak pada citra positif perusahaan gitu, seperti pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan positif kita. Seperti itu sih. Kalau bisa lebih spesifik gimana sih Mas mengelola relasinya dengan media-media? Pertama, kita ada beberapa jalur sih, seperti misalnya kita bangun hubungan yang sifatnya non formal, seperti kita mengajak media untuk olahraga bareng, untuk gathering, untuk sekedar ketemu secara non formal gitu. Kalau misalnya jalur lainnya adalah dengan kerjasama dengan media. Misalnya media punya apa nih, sesuatu yang bisa ditawarkan ke kita, terus ternyata dari kita juga ternyata match, kita kerjasama lewat itu. Salah satu ya, itu. Nah, kalau menjaga kepercayaan gimana Mas dengan media? Menjaga kepercayaan dalam arti seperti gimana? Supaya media bisa terus bekerja sama, supaya komunikasinya juga bagus. Jadi ya itu, kita harus maintain hubungan media. Misalnya ada media baru yang belum kita kenal, coba kita dekatin untuk kita ajak duduk bareng lah, misalnya ngopi bareng, makan bareng gitu. Nah, itu juga berlaku dengan media yang kita sudah jalin sebelumnya gitu hubungannya. Ya, kita jadi tinggal maintain, misalnya kita buat pertemuan berkala berapa bulan sekali gitu untuk maintainnya. Terus ada nggak sih servis kayak memasuk naskah informasi yang baik, penggandaan gambar gitu? Ada. Jadi kita juga punya channel yang namanya WA Group dengan media-media. Nah, di situ kita juga melakukan persebaran informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan PLN, baik secara press release maupun foto-fotonya. Nah, untuk media TV juga kita kadang support dengan video-video yang kita punya, video tentang kegiatan gitu ya. Jadi biar mereka bisa menjahit untuk memproduksi liputan TV seperti itu. Kalau dalam hal penyediaan informasi mengenai seseorang atau suatu hal yang dibutuhkan pers nih Mas, gimana strategi merancang wawancara pers? Yang pertama sih kita biasanya tanya ininya ya, detail untuk wawancaranya seperti apa. Kalau memang sesuai sama kita jawab dengan proses bisnis yang biasa kita lakukan. Ya, pokoknya kita coba mengarahkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan media itu sesuai dengan goals perusahaan ataupun isu-isu terkini yang sedang dilakukan perusahaan. Misalnya, kalau kita kan sedang melakukan transisi energi, nah bagaimana pertanyaan-pertanyaan media itu dikaitkan, di-inline-kan dengan program-program perusahaan yang sedang berjalan. Nah, kalau fasilitas apa aja sih Mas yang dikasih ke media? Fasilitas. Oh, itu maksudnya. Fasilitas apa ya? Pokoknya kita tuh
Maksudnya kalau liputan atau gimana? Iya bisa. Kalau fasilitas paling ini sih kalau misalnya liputan gitu kita apa ya, misalnya kita ada liputan di mana di luar kota gitu, kita coba sediakan transport untuk media, kita juga support kadang-kadang konsumsinya media gitu. Nah, selebihnya sih seperti biasa ya, misalnya ada WAG gitu sih, kita support data-data dari situ sih. Kalau hubungan secara personal gimana nih Mas? Yang dijalin dengan media? Seperti yang saya bilang tadi, salah satu cara untuk menjalin hubungan personal adalah dengan melakukan pertemuan rutin yang sifatnya non formal gitu. Bisa melalui kopi bareng, makan bareng, atau dengan olahraga bareng gitu. Yang kita rutin lakukan gitu kan setiap seminggu sekali adalah badminton bareng dengan media. Itu juga salah satu cara untuk menjalin hubungan personal dengan media yang baik. Kalau mengembangkan jaringan nama PLN dan memperbesarnya gitu di media gimana? Salah satunya juga dengan cara melakukan publikasi melalui press release. Itu salah satunya dengan memberitakan pencapaian-pencapaian PLN yang sudah dilakukan selama ini. Terus juga, nah itu kita coba menjalin dengan media-media baru yang kita belum pernah jalin sebelumnya. Itu kan juga salah satu cara untuk membesarkan nama PLN gitu ya. Dari segala upaya yang tadi, dampaknya apa sih Mas ke citra PLN? Tentu dampaknya sangat positif ya bagi citra perusahaan. Kalau misalnya hubungan kita baik dengan media, otomatis media juga akan memberitakan yang baik-baik untuk perusahaan. Kalaupun misalnya ada isu miring nih dengan perusahaan, terkait dengan perusahaan, mereka akan konfirmasi dulu kalau misalnya ada hubungan baik gitu sebelumnya. Jadi sebagai filter atau barrier bagi kita juga gitu. Jadi mereka tidak menelan mentah-mentah isu tersebut, melainkan kita mendapat hak untuk mengkonfirmasi dan meluruskan informasi yang negatif tersebut. Itu gimana Mas? Cara mendapatkan hak itu? Ya pokoknya kita harus jalin dulu hubungan baik dengan media. Kalau misalnya kita nggak kenal dengan media, bagaimana media itu bisa hubungi kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait suatu isu gitu. Pokoknya kuncinya itu kita harus menjaga dulu relasinya. Jadi ketika ada isu-isu negatif, mereka bisa double check ke kita gitu. Jadi nggak menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima. Gitu. Oke, itu aja sih Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Minta foto.